Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila radin sirina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rahmanir Rahim. Ila radin wali Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah hingga diri kita ini ada di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, dan ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir walaupun keadaan cuaca dalam keadaan hujan. Cuacanya suhunya agak dingin, tak menyurutkan semangat dan cita-cita kita menuntut ilmu ma'rifatullah untuk berjumpa di majelis ini. Adapun pada malam hari ini kita melanjut tentang tema kita tentang masalah sholat. Ini belum habis, masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang pasal mengenai rukun rukun sholat. Nah, kalau orang kita bisa menyebut rukun sembahyang yang biasa disebut rukun 13. Nah, tapi sebenarnya rukun tadi ditambah 1 menjadi 14. Nah, terakhir 14 adalah tumaninah. Nah, biasanya kita sebut dengan rukun 13. Nah, malam tadi kan sudah minggu yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut minggu kemarin sampai niat. Nah, niat terbagi menjadi 4. Nah, sekarang kita masuk ke tahap rukun daripada rukunnya sholat. Yang pertama adalah niat. Nah, kemarin kan ada berdiri batu sudah. Nah, sekarang niat. Niat adalah wahdaniyat. Nah, kalau dalam pemahaman kajian ma'rifatullah, niat sholat itu jatuhnya kepada sifat wahdaniyat. Apa wahdaniyat? Keesaan Allah, maesaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amalu bin niat, segala sesuatu berdasarkan niatnya tadi. Kalau niat kita kepada Allah, sholat tadi kan sholat berjumpa dengan Allah sudah kalau. Nah, sekarang malam ini Bang, malam ini kita lanjutkan tentang rukun-rukun sholat. Nah, jadi sambil belajar, sambil sholat, sambil belajar. Nah, itu falsafah orang tua-tua terdahulu. Nah, jadi kalau hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala kan sholat menghadap Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj berjumpa dengan Allah. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Nah, jadi kalau orang hendak berjumpa dengan Allah, maka sholatlah dirinya tadi. Nah, kalau sembahyang itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tidak ada yang namanya sembahyang. Kalau sembahyang ada yang disembah, ada yang menyembah. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Karena Allah tuh sangat dekat dengan diri kita,
Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 bukan 100. Bukan 108. Kemarin ada kesalahan. Karena kita ingin cepat-cepat tadi. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dinyatakan bahwa bila ada yang mencari aku, kata Allah, katakanlah aku sangat dekat. Begitu juga Nabi mengajarkan ma'rifatullah. Bila mengenal diri maka akan mengenal Allah. Jadi sholat itu pun niatnya kepada diri, ditujukan kepada Allah. Jadi niat itu laksana engkau hendak berjumpa dengan Allah. Niat pertama tadi, jangan ada niat selain daripada Allah. Jangan ada niat selain daripada Allah. Niat syariatnya, tubuhnya tadi, seluruhnya berniat kepada Allah. Artinya tubuhmu tuh esaakan kepada keesaan Allah. Tubuh ini panah kepada keesaan wujudnya Allah. Jadi niat pertama adalah niat kepada syariat, kepada batang tubuh. Pertama adalah tubuh kita ini tadi mengenal akan wujudnya Allah, mengenal akan keesaan Allah. Pertama niat tadi, bahwa dipandang tubuhmu ketika hendak sholat tuh pandang tubuhmu, ingat batang tubuhmu. Sebenarnya tubuhmu tiada lain daripada dirinya Muhammad, kan sudah jelas itulah. Karena pelajaran yang telah lalu sudah di bawah banyak urutan. Kalau belum kan cari apa itu diri Muhammad, cari aja. Jadi niat itu laksana engkau di kolam, tahu kolam? Nih kolam iwak kah, kolam danau kah? Di sana banyak sampah atau rumput, atau eceng gondok ujar orang. Kalau orang Banjar kan ilung, banyak ilung, banyak tanaman-tanaman di air yang merambat. Laksana diri kita tadi mau hendak berjumpa dengan Allah, pertama adalah niat. Jadi bersihkan dirimu, laksana kita tadi menghadap Allah. Jadi utamakan niatnya dulu, niat yang pertama. Kalau niatnya aja batal, apalagi yang lain. Jadi poin utama di dalam sholat, di dalam sholat itu tadi, yang pertama hendaklah engkau luruskan adalah niatnya. Sampaikah niatmu kepada Allah atau belum? Kalau cuma di mulut kan cuma mulut. Sahajaku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, tuh niatnya. Atau di hati kan kemarin sudah dibahas. Niat ada 4 macam. Sekarang prakteknya tadi. Sekarang praktek kepada rukunnya langsung, rukun niat. Kayak apa prakteknya niat? Niat tadi, laksana kita tadi di kolam. Tahu kolam? Anggaplah kolam atau danau. Di sana banyak tanaman-tanaman di air tadi. Untuk berjumpa Allah, hendaklah engkau mengenalnya tadi. Kalau mengenal sifat-sifat Allah, kalau engkau hendak melihat wajah Allah, jadi sebelum berniat hendaklah engkau kenal siapakah yang engkau sembah, siapakah yang engkau tuju, siapakah yang engkau temui. Jadi niat itu laksana kita melihat akan wujud kebesarannya Allah, akan melihat wajah Allah. Jadi kalau belum melihat wajah Allah, niatnya belum terpenuhi. Kalau berniat belum melihat wajah Allah lagi, belum melihat wujud kebesaran Allah, maka niatnya belum terpenuhi. Jadi ini mohon maaf, ini pelajaran ma'rifat. Kalau yang di bawahnya bisa mengikuti lah. Jadi niat itu kepada diri kita, jatuhnya kepada sifat Allah yang dinamakan wahdaniyat, Maha Esa akan Allah. Di kolam, dikikih dulu. Jadi kita menggunakan fikih, namanya dalam pengetahuan ilmu ketuhanan fikih. Kalau orang Banjar dikikih, tahu kan dikikih? Dibersihkan jahir, batin, hati, tubuh, nyawa, dan sir tadi. Fikihnya bukan orang tasawuf, orang Arabilah itu ada pakai fikih, bukan. Tapi lebih mengutamakan fikih, membersihkan segala hati, segala jiwa tadi
dengan tata cara pembersihan jasmani rohani. Nah, jadi mengutamakan fikih. Nah, kalau orang Banjar dulu, orang tua-tua mengajari kita tuh fikih itu mengikih. Nah, dikikih. Yang mana itu eceng gondok, yang mana itu rumput, yang mana itu sampah. Nah, laksana diri kita kolam tadi dikikih, dibersihkan. Jangan lagi ada selain selain daripada air yang bersih. Air yang bersih itu apa? Ialah ma'rifatullah, air ma'rifat namanya. Nih air kolam tadi, air ma'rifat. Nah, pengenalan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibersihkan. Nah, oh ini ilung, oh ini cenggondok, oh ini keyapu dan lain sebagainya. Banyak kan tanaman di air. Nah, apalagi tanaman di situ apa yang berduri itu apa? Nah, yang kayak bila karena awak kita, batang tubuh kita bisa luka. Nah, kayak silet tuh apa, tanaman apa tuh? Nah, itu bahaya. Nah, harus dibersihkan dulu. Nah, kekotoran-kekotoran, sampah-sampah di diri tadi dibersihkan sebelum hendak berniat kepada Allah. Bersihkan dulu. Kalau belum bersih, kolam tadi atau diri kita tadi belum bersih, maka tak ada apapun yang kau lihat. Niatmu tadi terhalang oleh kekotoran-kekotoran tadi karena engkau tak kada berpikir. Nah, dipikir itu dikikih. Bersih-bersih, jangan sampai lagi ada kekotoran. Nah, pernahkah engkau melihat air kotor yang keruh, yang hitam? Apa yang dilihat? Keruh, apalagi banyak rumputnya. Rumput tadi. Jadi bersihkan dirimu daripada selain Allah. Nah, bersihkan kolam tadi, bersih sampai tak ada lagi kotoran air. Tahukah kotoran air? Kalau orang Banjar kan tahu geladak banyu tuh geladak belum nyaman lagi kita. Begitu juga hati dan jiwa kita tadi, baik batang tubuh ada kekotoran, bersihkan sampai hati dan pikiranmu tenang sejernih air. Air yang tadi yang jernih itu adalah ma'rifatullah, air ma'rifat kepada Allah, bersih, tenang. Kalau kita tak tenang, maka air tadi keruh dan bergelombang, sulit kita membedakan. Nah, di sana mengikih, bersih. Setelah air tadi bersih dan tenang, tak ada lagi kekotoran, biarkan air tadi, tandakan debu-debu dan lain sebagainya turun ke bawah. Sehingga yang dilihat di permukaan itu jelas air tadi bening. Di sanalah engkau melihat cerminan kebesaran wajah. Kebesaran wajah yang maha kuasa. Ketika engkau memandang di sana, maka tabadil tergantilah. Tiada yang memandang akan wujud dirinya Muhammad kecuali hanyalah Allah. Jadi Muhammad tadi kekasih Allah, dilihat, dibersihkan jiwanya di sana. Maka yang dilihat, niat tadi adalah wahdaniyat ma'esya, akan buang segala-galanya daripada selain Allah. Tuju hanya Allah. Tuju bersihkan. Makanya Nabi menyuruh mengenal dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu. Bila engkau melihat dirimu di air tadi, maka nyatalah engkau bermakrifat kepada Tuhanmu. Bila engkau nampaklah dirimu di sana, engkau lihat tadi. Ketika tidak ada lagi daripada selain Allah, maka nampak wajah Allah di sana. Kalau belum mengerti wajah Allah, tolong nanti ditonton videonya. Rahasia wajah Allah. Kita tidak membahas lagi bagaimana itu wajah Allah. Rahasia wajah Allah ada di rupa nyawa. Bila nyawa kadang ngerti nyawa, maka kadang ngerti itu wajah Allah. Maka cari di sana, di video sana. Rahasia nyawa daripada Allah. Rahasia nyawa, cari situ nyawa. Nyawa itu berasal daripada Allah. Ketika air sudah bersih, nyawa melihat. Nyawa yang melihat. Nyawa itu adalah sifat Allah. Nyawa yang melihat rupa Allah. Ketika air tadi sudah bersih di sana, jernih, putih di sana.
hati yang putih, hati yang bersih. Malpi kalbi gairullah, bersih di sana, lampak wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa melihatnya? Dengan nyawa, nyawa yang melihat. Nyawa adalah ilmunya Allah. Yang melihat tiada lain daripada Allah, melihat mengesahkan. Jadi sebenarnya tubuh manusia tiada lain daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tiada lain daripada dirinya Muhammad. Dirinya Muhammad tiada lain daripada asalnya zat Allah. Maka nampaklah wujud kebesaran Allah. Jika dirimu tiada, maka yang ada hanyalah dirinya. Nampak wajahnya. Jadi niat itu bukan sembarang barang. Niat tadi artinya tiada lagi pandangan niat kecuali yang ada hanyalah Allah. Jadi niat itu fokus. Kan ke kiri ke kanan fokus. Pandangan baik mata maupun hati, jiwa dan raga fokus sana lihat. Maka terbukalah hijab dinding-dindingmu dengan Allah. Buang daripada selain daripada Allah, buang. Yang ada hanya dirimu. Siapakah dirimu? Manakah asal kejadian dirimu? Berbulik lagi cari asal kejadian diri. Katanya yang kulihat guru di sana cuma wajahku. Cari asal dirimu. Manakah asal dirimu berasal? Dari manakah engkau diciptakan? Apa mula-mula yang diciptakan sebelum engkau? Cari di sana. Kalau hendak melihat tahu jalannya, ini meloncat. Jalannya kalau hendak melihat keesaan Allah, kita lihat, diriku di sana. Kalau aku lihat diriku, mana Tuhanku? Timbul bingung si Muhammad tadi. Lalu kata Allah, tiada yang kuasa kecuali aku, tiada yang melihat kecuali hanya aku. Ini ada kisah para wali terdahulu yang mendidik kita tadi, termasuk Wali Katum, Tabu Darat tadi, termasuk di sana ada Syukrani bin Abdullah, ada siapa lagi? Tuan Guru yang misi pesantren di Rantau Bahari itu siapa namanya tuh? Ini 3 serangkai, 3 wali besar yang menuntut ilmu ma'rifatullah. Jadi pada masa itu beliau bercerita, termasuk cerita tentang kitab Berhincong. Kita tanya, setelah kita perjalanan panjang ikut dengan beliau, ternyata kitab yang dibawa itu kitab Alipan atau Alipan Bari. Alipan, bukan Al-Quran, Alipan, alif ba, tapi tanpa ada baris. Alipan dibawa di dalam ando tadi, keliling menuntut ilmu ma'rifatullah. Jadi pada masa penuntutan sekian lama tadi, tibalah masa guru tadi praktek pengujian daripada ilmu ma'rifat 3 orang murid kesayangannya tadi. 3 orang murid kesayangannya yang sama-sama mengeramat. Satunya di Taniran, satunya di sini Wali Katum di Tebu Darat sini, satunya di daerah daerah Binuang sini. Jadi tibalah masa pengujian ilmu setelah sekian lama nuntut tadi. Lalu disuruh gurunya masing-masing ke hutan. Setelah menjalankan halwat dan lain sebagainya tadi, lalu disuruh gurunya ke hutan. Lalu engkau nanti di sana ditanya, menanya kepada pohon kayu. Pohon kayu itu ditarik gini. Pohon kayu, tahu kan pohon kayu? Ditarik gitu. Ini asalnya berdiri gini, ditarik. Tarik. Asalnya pohon kayu di sini ditarik. Hai kayu, bagaimanakah wajah Allah? Pak, dilepas. Kemana bukanya? Ini batang kayu, ini ditarik pohonnya. Set. Suruh gurunya. Kalau engkau mau tahu wajah Allah satu persatu. Ini
orang pandai, orang marifat, orang ahli kitab dan sebagainya, ditanya, nih tarik kayu, set. Hai kayu, nah, bagaimanakah wajah Allah? Lah pas rupanya kayu ini, pau langsung ke mukanya. Siapa yang menjawab? Nah, maka bila merasa baru tahu. Marifat itu kalau cuma bicara, nah, kalau belum merasa maka ilmu tadi belum merasap ke seluruh batang tubuh. Nah, nampak di sini bilah kanal tadi, babalar kata orang Indonesia, kata apa bahasanya tuh? Nah, di sini betanda, nah, merah atau biru. Nah, lalu kulihat lagi kata beliau, Wali Katum tadi, Artum Ali, tadi lihat. Sama mukanya sini belah juga sama abang. Rupanya guru tak pilih kasih sama muridnya tadi. Yang satunya pun Haji Arsyad, nah nama beliau Haji Arsyad, Pak Haji Arsyad. Pak Haji Arsyad tuh sama, itu orang sekolah, nah, orang berpendidikan, bapaknya adalah seorang ulama besar, sama mukanya kena. Mana wajah Allah? Nah, hai kayu, manakah wajah Allah? Nah, lepas, pau langsung kena muka. Nah, itulah pengalaman daripada ulama besar tadi. Nah, siapa yang bercerita? Beliau langsung yang bercerita dengan kita, bukan perantaraan orang lain. Nah, jadi pengajaran pada masa itu langsung, walaupun satu sedikit engkau hendak tahu wajah Allah, langsung prakteknya. Nah, kalau engkau sekarang baru mendengar, nah tanpa ada prakteknya mungkin engkau tak ada keyakinan yang begitu kuat. Nah, tapi kalau sudah nampak di sini capnya, nah cap pohon tadi, nah padahal Sukrani bin Abdullah tadi adalah guru silat. Guru silat masa kada bisa meles. Nah, kagum dengan wujud dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kagum akan wujud kebesarannya Allah. Kagum. Nah, kada bisa lagi menangkis, kada bisa lagi bergerak. Nah, langsung mukanya kanan. Nah, jadi ilmu marifat itu kalaunya belum merasa, maka belum tahu. Laksana gula, baru tahu gula. Kalau tidak merasa kan kita tidak tahu. Gula itu bentuknya putih, nah, seperti kristal halus, seperti pasir, warnanya putih. Nah, jika gula dicampur dengan kopi, nah, dicampur dengan air, lalu jadi apa? Air teh manis. Nah, hilanglah gula tadi bercampur dengan teh. Warna air pun berubah. Warna air yang asalnya putih menjadi apa warna teh itu? Nah, ke kuning-kuningan apa? Nah, ke kuning. Ya semua orang tahulah warna teh. Nah, sedangkan gula tadi hilang warna gula yang putih tadi, yang ada hanya warna teh. Warna air pun berubah. Gula hanya mewakili rasa manisnya, sedangkan teh hanya mewakili warnanya. Sedangkan air adalah melengkapi, memesrai antara gula dan teh. Nah, kalau tak ada air maka tak akan bersatu teh dengan gula tadi. Nah, begitulah kita ma'rifatullah dengan Allah tadi. Setelah kita mengenal akan wujud, akan wajahnya Allah, itu baru mengenal. Nah, setelah mesranya wajah Allah kepada Muhammad, apa dalilnya? Maliki yaumiddin, ya Muhammad ganti kerajaanku, nah rupaku ganti wahai Muhammad. Rupaku ganti wahai Muhammad. Engkau mengganti rupaku, engkau mengganti wujud kebesaranku, engkau gantiku. Si Muhammad tadi, mana Muhammad? Nah, diri nyawa tuh nang ada, tiada lain daripada Muhammad. Nah, diri nyawa, enggak ada tahu nyawa berdiri kayaknya. Iyalah, nah, anak mentes pohon ditarik juga. Nah, jadi saking lamanya menuntut, cuma hendak tahu wajah Allah. Nah, engkau nuntut
Kalau belum merasa maka sulit paham. Nah, kalau merasa sudah sakit di sini mukanya, ini malu kan bertanya sama kawan. Nah, sama juga, itu sama juga. Nah, itu kan sama rasanya, sama merasakan. Kalau belum merasa maka engkau belum tahu. Jadi proses ilmu itu merasa dulu. Nah, rasa itu adalah yang sebenarnya. Kalau bahasa kita tadi, rasa itu adalah sebenarnya atau hakikat yang sebenarnya adalah rasa. Nah, setelah merasa barulah merasap. Nah, setelah merasakan tadi nampak wajah Allah. Nah, ketika sholat tuh merasap, jangan lagi ada wajah selain daripada wajahnya Allah. Nah, ketika menghadap Allah tuh, nah, yang menghadap Allah tiada lain daripada wajahnya Allah juga. Yang dijumpai di dalam sholat itu tiada lain daripada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajahtu lillazi fataras samawati wal ardh. Karena sholat kita akan diserahkan kepada Allah. Nah, itu ketika baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi ketika merasa kepada batang tubuh kita tadi, sudah merasa bahwa tiada lain yang meliputi diri tadi, tiada lain daripada rupa dan wajahnya Allah. Wajahku, kata Allah, mesra kepada wajahnya insan. Memang kada tahu insan juga nyawa mati. Nah, bila mati itu melihat tuh lawan wajah Allah. Bila nyawa masih bisi muha, masih congkong-congkong, masih berjalan, masih makan minum, engkau belum bisa berjumpa Allah. Karena yang bisa berjumpa Allah itu adalah orang yang mati. Jadi sholat itu sebenarnya adalah orang yang mati. Orang mati berjumpa Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku kuserahkan kepada Allah. Dasar menyerahkan seluruhnya. Berarti tiada dirimu, yang ada hanyalah aku, kata Allah. Yang ada hanyalah aku. Pernah mendengar cerita pada masa dulu para sahabat berkumpul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernahkah kita ceritakan? Wahai Rasulullah, kami sangat senang melihat wajah engkau. Senang sekali melihat wajahmu. Wajahmu sangat indah, laksana bulan purnama. Indah, saking indahnya tadi. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, ketahuilah ini bukan rupaku yang sebenarnya. Kalau engkau hendak tahu wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cobalah tengok di dalam telinganya anakku Fatimah. Si Utsman menengok di dalam telinga. Apa asinya di dalam telinga? Coba ditengok. Dalam telinga. Kira-kira apa di dalam telinga itu ada? Wajah apa ada? Paling-paling kerak telinga. Kalau tahu telinga kata orang Banjar. Utsman. Ali pun sama, menengok juga Ali. Sekadar percaya juga Ali ini, sekadar yakin. Kalau belum melihat kan kita belum percaya, kecuali kita membuktikan sendiri, melihat dengan sendiri, dengan mata kepala sendiri. Kata Rasulullah, kalau engkau mau melihat rupaku yang sebenarnya, wajahku sebenarnya, coba tengok di sana. Apa yang ada? Ali penasaran. Jangan-jangan ada intan, ada apa di sana kan di dalam? Disuruh. Apalagi guru kita yang nyuruh, apa di dalam di sana? Apa rahasia kayu ditarik nih? Kan kadang ngerti, kan disuruh mencari wajah Allah. Nanti kata gurunya, biar kayu yang menjawab pohon kayu. Pohon kayu. Lalu sini nampak, karena kayu. Guru silat pun kada bisa nangkis. Jadi Utsman, Ali, Umar pun sama.
Nah, jadi Sayyidina Umar itu kan orangnya agak keras, sama melihat dia menengok, nah, diam. Hanya yang tidak menengok telinga Fatimah pada masa itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kan orang tua. Abu Bakar mikir juga apa yang di dalam telinga. Nah, cukuplah 3 orang sahabatnya. Umar, Ali, Utsman yang nengok. Nah, yang muda sudah nengok, apalagi si Umar nengok. Nah, Abu Bakar cuma diam, memikirkan apa. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu tanda pemahaman bahwa apakah gerangan yang di dalam telinga itu tidak ada apa-apa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa wajahku ini tidak ada, bukan milikku, inilah miliknya Allah. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa tiada memiliki rupa, tiada memiliki wajah kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyuruh engkau mengaku punya wajah Allah, tapi wajahmu itu kan milik Allah. Nah, kalau milik Allah berarti bukan milikmu. Nah, kalau kau ngaku kan maling. Nah, kalau engkau kena ngerti juga, coba tengok di dalam telinga anakmu, pas ada isinya apa, corek kah orangnya? Nah, ini parah. Nah, jadi merasa dulu kita baru tahu, merasa bahwa diri kita dimesrai oleh Allah, bahwa rupa kita adalah milik Allah, merasa milik Allah. Jangan lagi ada punya milikmu. Nah, wajah Allah adalah sekalian rupa makhluk, sekalian insan di alam semesta ini tadi karena rupanya Allah. Nah, jadi Adam, insan tadi tercipta daripada rupanya Allah, rupa, bentuk dan lain sebagainya tiada berupa kecuali hanyalah wajah dan keesaannya Allah. Jelas sajalah tuh. Nah, dikikih, dibersihkan sumur atau batang tubuhmu tadi. Engkau tengok, nah di dalam sumur tadi mana nih sumurnya? Nah, maka nampak. Nah, kalau belum mengesahkan dirimu, bagaimana mengesahkan Allah? Esahkan dirimu dulu. Cari dulu dirimu nih. Nah, kalau ada yang sama dengan seperti dirimu nih, cari dulu. Cari dulu. Kata arwah kayak bepcen apa? Tampar dulu nangai bila ada yang sama kayaknya, sama seperti dirimu tuh, nah ditampar. Ada kayak yang sama seperti dirimu. Nah, nanti cari keliling sana, keliling sini. Bahkan ada seorang waliullah yang mencari jati dirinya tadi keliling alam tadi. Keliling, lupa nama beliau tadi siapa. Nah, itu dari keluarga ibu tadi. Saking hendak tahu tentang asal kejadian dirinya, hendak memesrahkan diri, saking tawadunya tadi. Beliau berkeliling alam, hendak tahu tentang alam semesta keliling. Kadang-kadang orang ketemu di Makkah sana, kadang-kadang ketemu di mana, kadang-kadang ketemu di hutan, orang keliling terus. Bahkan makan pun berjalan. Makan berjalan. Orang mau keliling dunia, mau mengesahkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hendak mencari keesaan Allah, hendak menemukan keesaan Allah, esahkan dirimu dulu. Cari keesaan dirimu tuh, apakah ada yang sama serupa dengan dirimu? Kira-kira adalah. Nah, adakah yang sama dengan wajahmu? Adalah kira-kira yang menyerupai? Nah, kalau ada itu hanyalah bayang-bayang dirimu. Bayang-bayang dirimu. Kalau ada engkau lihat di cermin, itu adalah bayang-bayang dirimu. Rupamu itu tidak lain daripada kenyataan rupanya Allah. Kalau engkau bercermin, nah itu kenyataan kenyataan rupamu. Karena di cermin yang kau lihat itu kenyataan wajahmu, kenyataan rupamu. Sedangkan rupamu itu adalah kenyataan Allah. Ngertilah engkau? Nyambunglah.
Kalau engkau tuh bercermin di sepeda motor kah, di spion kah, ketika engkau bercermin, kau lihat wajahmu di sana, itulah bayang-bayang wajahmu. Wajahmu yang ada yang di cermin itu menandakan adanya wajahmu. Nah, jadi ada bayang-bayangnya, ada wajah aslinya. Nah, jadi bayang-bayang itu menyatakan bahwa ada pemilik wajah. Itu di cermin tuh. Apakah itu rupamu? Bukan. Iyalah. Wajahmu lah di cermin tuh, bukan. Itu bayang-bayang wajahmu. Kalau engkau wajahmu ini tak ada, maka di cermin tadi tak ada. Sedangkan wajahmu ini tercipta daripada wajahnya Allah. Ngertilah? Nah, ini bukan wajahmu. Nah, kata tunjuk-tunjuk tuh kata orang Banjar nih. Nah, ini bukan. Nah, kalau engkau kadang ngerti juga, coba terobos cermin tuh kalau memang benar-benar ada. Nah, ternyata bayang-bayang itu tak ada. Yang ada hanyalah dirimu. Bayang-bayang itu selalu membayangimu. Nah, dialah yang selalu taat dimanapun engkau berada. Taat bayang-bayang tadi kada pernah meninggalkanmu. Bayang-bayang. Baya yang setia tadi. Hamba yang setia. Nah, jadi niat itu mengesahkan Allah, esahkan dirimu dulu. Nah, ketika dirimu tadi mengesahkan, nampak dirimu, itu engkau lihat bayang-bayangnya ada. Nah, siapakah dia? Nah, itu ada tuannya, ada hambanya. Bila tuannya ada, hambanya ada. Bila tuannya bergerak, maka hambanya bergerak. Kalau hamba bergerak, tuannya bergeraklah. Ini bukan ngaku Tuhan lah, Tuan. Nah, jelaslah Tuan. Nah, T-O-A-N. Nah, Tuan. Ketika Tuan ini nampak rupanya, adanya rupa si Tuan rupa atau Tuan wajah, maka si hambanya punya wajah. Nah, kalau tuannya menutup wajahnya, maka tertutuplah wajah hambanya. Kuasakah si hambanya tadi? Hamba itu hamba sahaya. Tahukah hamba saya budak? Nah, itu yang sebenar hamba. Kalau engkau ngaku hamba, Tuhanmu suruh sholat, engkau tak sholat. Nah, itu hianat. Itu bukan hamba, namanya hambatar. Atau hambatar ulat yang tak yang gasan pancing di neraka kena. Wah, enaklah orang jadi ulat hambatar, diunjunakan orang sambaran kap digutnya diburit. Sambarnya itu hambatar yang jadi makanan ikan. Nah, kalau engkau jadi hambatar di neraka, jadi makanan api neraka. Nah, hambatar. Nah, jadi hambatar tadi, jadi hamba yang sebenarnya. Nah, niatnya ditujukan kepada dirimu. Nah, niat tadi. Niat. Nah, jelaslah. Bila ada rupa tuannya, maka ada rupa si hambanya. Nah, tetapi kalau orang hamba ngaku punya rupa, bisalahnya. Adakah rupanya? Tidak ada, rupanya polos. Polos tuh, seluruhnya hitam. Artinya tidak ada apa-apa si hamba ini tadi. Yang ada tuh kenyataan dirinya tuh bayang-bayang daripada si tuannya. Dirinya tuh tak ada sebenarnya, cuma ada karena adanya si tuannya. Kalau tuannya tak ada, maka hamba tadi tak akan pernah ada si hamba. Apalagi ngaku punya wajah. Nah, itulah yang hitam tadi hendaklah engkau bersihkan di kiki. Jangan lagi ada selain daripada wajahnya Allah. Ma'esyakan. Nah, artinya esalah antara si bayang-bayang dengan ampunya bayang itu satu, kada pisah. Adalah nggak pernah melihat di sini tuannya, di sana bayang-bayangnya. Adalah nggak pernah lihat. Kalau berpisah antara hamba dengan Tuhannya, maka
matilah hambanya. Nah, jadi yang perlu dengan Tuhannya itu siapa? Si hamba yang perlu. Kalau Tuhannya tak bergerak, maka tak bergerak. Tak bergerak satu jarah jua pun kecuali atas izin Tuhannya. Kalau Tuhannya tak bergerak, maka si hamba tadi tak bergerak. Masuk akalkah kadakah? Kurang jelaskah apa kada? Nah, si Tuhan tadi berdiri. Kalau Tuhan tadi tidak berjalan, maka si hamba sahaya tadi tidak akan pernah bisa berjalan. Adakah si hamba yang taat ini bisa berjalan, buka lari sendiri, sedangkan Tuhannya berdiri? Nah, itu hebat tuh, bisa diulah pira kan di iyalah. Nah, bisa masuk di YouTube. Nah, kalau yang ngaku-ngaku hamba, nah inilah yang jadi masalah tadi, ngaku hamba. Tapi hendak jadi Tuhan. Kalau engkau sebenar ngaku hamba, mana Tuhanmu, kata Nabi. Kalau engkau tuh hamba, mana Tuhanmu? Aku katanya hamba, mana Tuhanmu? Bisakah engkau nunjukkan? Nah, kalau engkau Tuhan, mana hambamu? Nah, itu bagi orang ma'rifatullah tadi, mengesahkan. Kalau engkau hamba, mana Tuhanmu? Kalau engkau Tuhan, mana hambamu? Nah, alastu rabbi birabbi. Nah, kalau engkau kada jelas juga, nah jangan menjambah bayang lah. Nang dicari itu, yang ditangkap itu jangan bayang-bayang. Yang ditangkap itu adalah ampunya bayang-bayang. Si tuannya ambayang, si tuannya hamba yang kau tangkap. Jangan yang kau tangkap nih adalah hambanya. Engkau tangkap hambanya, engkau tak akan menemukan apa-apa. Yang ada dahimu benjot kena atau hitam di sini nah. Oleh hendak menangkap hambayang. Nah, hambayang kan susah ditangkap. Coba engkau tangkap yang punya bayang-bayang, dapat. Bila engkau kenali siapa ampunnya bayang-bayang, tapi kalau engkau tak tahu siapakah tuannya bayang-bayang tadi, si tuan hamba tadi, maka engkau tak akan menemukan apa-apa. Nah, sini dapat tanda hitam kah kena? Oleh mau menjambak, merungkup kata orang Banjar, apa tuh? Mau nangkap pas kena batu di sini. Nah, katukan batunduk. Betunduk kalau menangkap tuh pak. Nah, tangannya dua kayak ini nangkap pak, pas kada dapat. Nah, apa nang ada? Pas tahi wara di sini karena. Nah, ini jamba-jamba ambayang kalau engkau tak tahu yang kau sembah, hendaklah engkau tahu dahulu siapakah yang engkau sembah. Jangan sejamba-jamba, jangan sambah-sambah. Nah, sesambah-sambah pas jadi belalang sambah, tahu belalang sambah. Nah, sesambah-sambah. Hendaklah engkau tahu dahulu siapakah yang engkau sembah. Itulah niat keesaan wahdaniyat keesaannya tuh. Jangan sesambah-sambah kayak belalang sambah yang mana? Nah, kalau engkau hamba, mana Tuhanmu, kata Nabi. Nah, kalau engkau ngaku Tuhan, mana hambamu? Nah, karena sholat itu berjumpanya antara hamba dengan Tuhannya. Antara si Muhammad dengan Allah berjumpa, antara si hamba dengan Tuhannya. Jadi itu sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau bahasa orang sederhana, perjumpaan si hamba sahaya, si budak berjumpa dengan pegustiannya, dengan tuannya. Nah, berjumpakah ia dengan tuannya? Tuannya lah nang mengatur dan memelihara dirinya. Tuannya lah nang jadi rajanya. Berjumpakah dirinya dengan tuannya? Karena engkau tahu bahwa tiada perpisahan, sungguh tiada perpisahan antara Tuhan dengan hamba itu tidak pernah bercerai, tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah dan tidak bercerai. Si tuan dan si bayang-bayang laksana satu wujud, satu kata, satu rahasia. Tadi si tuan dengan
hambanya, bukan Tuhan lawan dirimu. Nah, karena Nabi menyuruh kenal dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu. Berarti kita di sini jenah, jangan mencari jauh daripada lingkaran diri tadi. Nah, di luar diri, di dalam diri. Nah, artinya jangan jauh-jauh. Nah, yang dekat aja sudah susah mencari, apalagi yang jauh. Nah, mencari yang mudah aja susah, apalagi yang mencari yang sulit. Nah, jadi wahdaniyah tadi keesaan. Keesaan Allah itu nampak kepada dirimu. Nah, nampak. Engkau dudukkah, engkau berdiri kah? Nah, keesaan. Dirimu itu yang mana? Nah, dirimu tadi. Maka hendaklah engkau kenali siapa dirimu. Nah, siapakah yang menyembah dan siapakah yang disembah. Yang mana yang disembahnya tadi. Nah, si hamba itu kata Tuhan, tiada lain daripada aku. Nah, kalau tak ada aku, maka tak ada si hamba. Nah, karena hamba tadi kenyataanku. Tuhan itu adalah apa? Pangkatku. Nah, lalu jar Tuhan bahwa hamba itu tiada lain daripada kenyataanku juga. Tuhan itu adalah apa? Pangkatku. Hamba itu adalah kenyataanku juga. Nah, Tuhan itu pangkatnya. Tuhan itu pangkatnya tukang cipta. Jelas kalau tuh semalam tuh. Nah, Tuhan itu adalah pangkat sang pencipta, tukang cipta. Nah, laksana foto dengan kelisinya. Nah, yang tukang cipta itu kan kelisi. Nah, lalu tuh cipta gambarnya. Nah, atau yang mencipta tadi adalah tuannya, yang dicipta adalah bayang-bayang dirinya, kenyataan dirinya. Nah, nampak aja tuh keesaannya tadi. Esalah antara Tuhannya dengan hambanya. Nah, jadi esa satu, keesaan antara hamba dengan Tuhannya itu satu juga. Kada bercerai, kada berpisah. Kalau berpisah nanti innalillah. Artinya sampailah si hamba ini kepada Allah. Nah, tunggu jam 1. Nah, berjumpa tuh si hamba dengan Tuhannya. Keesaan, esa kan 1. Nah, berarti menunggu 1, bilanya 12, kada ketemu lagi. Nah, bilanya 1 tuh esa tuh. Nah, ya, bilanya 1 esa. Itu tanpa dibikin-bikin, tanpa diulah-ulah, tanpa diapa-apakan. Nah, esa dengan sendirinya antara wujud hamba dengan wujud Tuhannya itu 1. Kadang ngerti ini. Nah, makanya orang dulu kan praktek. Nah, sekarang engkau banyak ilmunya tapi keyakinannya sedikit. Orang dulu ilmunya sedikit, nah keyakinannya kayak gunung. Kalau engkau sekarang ilmunya kayak gunung, tapi keyakinannya kayak limbukut, halus, kecil, kata orang tua. Nah, apa? Nah, esa itu 1. Bagaimanakah kesatuan keesaan antara Allah dengan hamba? Nah, 1 juga. Nah, jamnya jam 1. Bila jam 1 tuh berjumpa 1. Nah, sanalah perjumpaannya. Nah, di sana makanya orang bikin jam tuh siapa? Itu orang Islam yang bikin jam tentang waktu sholat. Nah, orang Islam yang membuat jam asa muasa supaya raja-raja ini tahu jamnya waktu sholat zuhur, jamnya waktu sholat asar, maghrib, isya, subuh tadi. Lalu bikin jam. Yang bikin jam tuh orang alim, orang yang mengenal akan dirinya, orang yang mengenal akan Tuhannya. Jadi 24 jam itu, tahukah 24 jam? Nah, jam itu memang banyak, cuma dihitung 24 jam. Nah, 1 hari, 1 malam 24 jam. Di sanalah sholatnya si hamba tadi 5 waktu. Asalnya disuruh 50 waktu. Nah, 50 bagi 24 berapa? Nah, hitung pakai kalkulator itu. Nah, 24 bagi 5 berapa? Jika 25 dibagi 5 kan 5. Nah, 5 waktu. Nah, 5 waktu tadi. Nah, bagi 24.
Jadi 24 jam tadi, nah, engkau selalu berkomunikasi bersama dengan Allah. Di mana wajahmu menghadap, di situ ada aku. Cuma keesaannya itu esa ketika pukul 1. Nah, pukul 1. 1 tuh esa tuh. Bila 0 tuh habis kosong. Jelas lah tuh. 0 bukan 1. Nah, 1 dulu baru 0. Sebenarnya kalau hendak 10 kan 1 dulu baru 0. Nah, asalnya 0 mutar. Artinya asalnya dirimu tuh kosong. Tahu kosong ketika membersihkan sumur tadi, kolam tadi bersihkan. Nah, ini lumut, ini lumpur dan lain semua bersihkan sampai bersih, sampai 0. Artinya air tadi bersih rata, air jangan lagi yang ada. Sama dengan dirimu. Kalau kada percaya nanti coba di kolam, nah bersih. Nah, kalau di basecamp kan ember, wah, itu tak ada rumputnya, malah enak. Nah, tapi kalau dirimu banyak urusan perkara dunia, maka fikihnya harus. Nah, makanya orang tasawuf, orang marifat tadi mau utamakan fikih untuk kebersihan amal, kebersihan ilmu, kebersihan iman. Gunakan fikihnya. Nah, dibersihi. Oh, ini kada boleh. Oh, ini haram. Wah, dikira orang tasawuf, orang marifat tadi tak mengandalkan fikih. Fikih yang diutamakan pada dirinya. Oh, ini haram. Tak boleh nih ada. Oh, ini ada sampah di diri, buang. Oh, ini ada ilung. Nah, buang, bersih sampai kosong semuanya. Tadi sampai 0 putar. Nah, putar. Ketika 0 di sana. Nah, 0 hendak ke 10 mutar jam 0. Nah, mbah 0 berapa? Jam tuh? Jam 00 tuh jam berapa, Pik? Hah? Nah, setelah 00 tadi, kebersihan jiwa tadi kosong, sebenarnya kosong, tak ada lagi di sana. Nah, jam berapa tuh? Jam 00 tadi. Itu mati manusia rata-rata mati sudah di sana. Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu sama dengan mati. Nah, kalau tak kembali lagi roh. Nah, karena tidur itu saudara mati. Di kematian inilah engkau hendak menemukan Allah. Di kematian inilah engkau hendak berjumpa dengan Allah. Di kematian ini pula engkau menemukan keesaan Allah. Di kematian. Kalau orang belum mati, maka engkau tak akan berjumpa dengan Allah. Nah, syirik namanya. Nah, jadi orang matilah yang dapat berjumpa dengan Allah. Nah, di 00 tadi. Nah, setelah 00 kan kah? Berapa? Nah, ke 1. Di sanalah keesaan antara bersatunya. Nah, keesaan tadi bukan bersatunya teh lawan apa? Gula tadi. Nah, cuma nampak di sana gula ada, teh ada, air ada, satu. Nah, di satu tadi. Nah, kalau masih dipisah, ini gula, ini teh, ini air. Nah, masih. Nah, ketika dicampur, nah disatukan, nah dikosongkan 0 tadi. Kosong sebenarnya, tak ada lagi warna ini, warna itu, kosong. Sebenarnya kosong tadi. Nah, maka ketika di satu tadi, esalah antara Tuhannya dengan hambanya. Nah, keesaan tadi, namanya juga esa itu satu. Nah, esanya satunya. Nah, berjumpalah di sana antara wujud hamba dengan Tuhan tadi. Antara tuannya dengan hambanya. Nah, nampak di sana. Itulah wahdaniyat, keesaan. Niat itu harus kosong dulu, baru diisi dengan satu. Ngertilah tuh, kosong dahulu. Nah, kalau mau menghadap Tuhan yang Maha Kaya, jangan membawa yang lain, kosong. Kalau engkau menghadap bupati, nah bupati kan banyak mobil-mobil mewah, Fortuner, Pajero. Nah, engkau gaya-gaya membawa pickup ke situ.
Nah, coba engkau membawa kekosongan. Kalau bina diberinya pajero kah? Nah, karena yang maha kaya, yang maha pengasih dan penyayang. Jangan engkau membawa kesombongan ketika berniat sholat. Jangan engkau adakan dirimu yang tidak ada. Nah, jangan membawa kekotoran, maka berpikirlah dirimu, membersihkan diri zahir dan diri batin dari bersihkan. Nah, bersih di sana, kosong diri tadi, nah, laksana air ma'rifat tadi, sana diri tadi bersih, air seutuhnya. Artinya dirimu tuh karam di dalam samudra, nah, di dalam laut. Kau bercebur dalam laut, sebenarnya dirimu tuh laksana garam. Tahu ke garam? Garam asalnya daripada laut. Kalau garam terjun ke laut, atau dirimu tuh anggaplah es batu terjun ke kolam air, maka hancurlah dirimu tadi, meleburlah dirimu. Es batu tadi melebur ke dalam kolam, hancur batang tubuhmu ini, hancur seluruhnya karena dirimu es batu melebur ke dalam air. Nah, artinya karamlah dirimu tadi, tenggelamlah zahir dan batinmu, batang tubuhmu tenggelam, rohanimu tenggelam di dalam air ma'rifatullah, air mulhayat tadi. Nah, jadi dirimu laksana es batu tenggelam dalam lautan wujudnya Allah. Nah, es batu tenggelam akan dalam air, kira-kira hancurlah es tadi, hancur semuanya. Yang ada hanyalah air. Yang adalah hanyalah air. Nah, karena dirimu sudah kosong, maka satunya, nah bila jam 1 tuh satunya, nah maka yang ada hanyalah keesaannya juga. Nah, bila belum jelas juga, nah ya kayak apa? Esalah wajahnya, esalah rupanya, esalah asmanya, esalah af'al perbuatannya. Jadi yang esa di sana adalah tubuh insan tadi esa kepada wujudnya Allah. Karena laburnya es tadi, laburnya si tubuh es kepada wujudnya Allah kalam laut tadi, tidak ada lagi batang tubuhnya, yang ada hanyalah daripada zatnya. Kemudian namanya asalnya es. Karena dilabur ke dalam air kan hilang, mana esnya lagi? Adalah esnya lagi, ada lagi esnya hilang. Nah, hilang esnya berganti dengan air namanya. Nah, asalnya tadi es batu kan berupa keras, air yang keras. Karena mungkin orang sekarang kada tahu es batu, kalau zaman dulu kan artinya wujudnya keras es batu. Kan bisa membedakan, ini es batu, ini air, kan bisa berbeda wujudnya antara air dengan es batu. Asalnya berbeda antara si tuan dengan si hambanya. Nah, anggaplah tuannya ini air, esnya ini adalah hambanya. Si hamba ini hendak berjumpa dirinya dengan air. Nah, asalnya berbeda wujudnya lah, bentuknya air dengan es. Nah, ketika dirinya menceburkan dirinya ke dalam air tadi, hendak mencari asal dirinya, berjumpa Allah. Nah, di dalam sholat tadi, di dalam niatnya hendak berjumpa. Niat hendak berjumpa kayak apa? Mau kada mau disatukan antara air dengan es. Niatnya hendak berjumpa. Kada mungkin dipisah. Nah, tamuakanlah air dengan es tadi, ditamuakan di sana. Nah, lama kelamaan es tadi di dalam air, maka es tadi mencair. Hilanglah bentuk es, yang ada hanyalah air. Begitu juga diri tadi, hilanglah tubuh manusia, labur pana kepada zatnya tadi. Yang ada hanyalah wujud keesaan Tuhannya. Nah, yang ada hanyalah zat daripada Allah. Hilang tubuhnya, yang ada hanyalah zat. Nah, yang ada air zat semata. Nah, kemudian namanya berganti juga, asalnya es batu karena sudah labur, kada ada lagi bendanya. Mungkinkah kita menyebutnya lagi es batu? Tak mungkin lagi. Maka kita sebutlah namanya, laburlah si es batu tadi ke dalam air. Air jangan ada. Nah,
hilanglah namanya, nama insan tadi, pana ke dalam bakanya nama Allah. Kemudian sifatnya nang keras tadi, sifat es kan keras, dingin dan lain sebagainya. Sifat es, tahu kalau sifat es ada yang bentuknya panjang, es tadi ada yang bulat, ada yang lonjong, keras, dingin, itu kan sifat. Sifatnya setelah masuk ke air, ada lagi sifatnya, ada kanang lonjong, ada kanang panjang, ada kanang tinggi, ada kanang kurus, ada kanang gamuk esnya lagi, atau segitiga, adalah bentuknya. Adalah sifatnya lagi. Nah, adalah es tadi dingin lagi. Nah, laburlah sifat-sifat si es tadi ke dalam sifatnya air. Hanya sifat air aja lagi yang ada. Tak ada lagi sifat daripada es. Es tadi kan lama, kurus. Tergantung cetakannya. Nah, cetakannya ganal, cetakannya kecil, cetakannya panjang, cetakannya segi empat. Cetakannya perempuan, cetakannya laki-laki, cetakannya anak kecil, tergantung cetakannya. Padahal asalnya air juga. Mun kada ada air, kalau tidak ada air tak mungkin ada si es batu. Kira-kira masuk akal lah. Kalau tak ada air maka tak mungkin ada es batu. Es batu ini dibentuk daripada asalnya air. Nah, wahdah itu bentuknya laki-laki, perempuan. Laksana ini. Nah, karena ini gelasnya bentuknya seperti ini, keesaannya, maka airnya masuk sini, lalu jadilah seperti ini. Nah, kalau gelasnya bulat, nah, airnya itu bulat kah kadakah? Air itu tidak memberi bentuk apa-apa yang berbentuk tuh. Nah, nih, jadi wadah ini menyesuai. Nah, jadi air tadi menyesuai wadahnya. Anggaplah es batu tadi. Nah, cetakannya panjang, cetakannya rupa perempuan kayak perempuan. Padahal air juga tuh bukan daripada selain air, seluruhnya air. Cuma dicetak sama seperti perempuan. Ngertilah tuh? Sama seperti laki-laki, sama seperti orang tua. Ketika dilabur sifatnya tadi, nah dilabur ke dalam air, maka tak ada lagi sifatnya laki-laki, perempuan, tak ada. Nah, tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan. Kalau labur kepada air tadi, nah, begitu juga diri manusia, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, seluruhnya tadi bentuk daripada diri. Kalau labur kepada Allah, maka tak ada lagi sifatnya. Nah, kalau punya sifat, yang ada tuh hanyalah sifatnya Allah yang ada. Yang esa itu hanyalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ngantuk ada? Maka kita 2 kali hari ini. Nah, sejam dulu istirahat. Nah, karena kasihan jauh-jauh, masa sebentar orang pulang dari jauh-jauh. Nah, jadi ngertilah laburnya sifat kita tadi, laksana es. Habis seluruhnya sifat-sifat kita. Tak ada lagi yang berkehendak, yang tahu, yang melihat, yang mendengar. Masukkan ke dalam air. Habis labur. Yang ada sifat air aja lagi. Sealaman air. Nang ada di seluruh alam semesta air. Karena air nang memisrai tadi. Tak ada lagi es batu. Kecuali dicetak lagi basa. Dicetak lagi kembali. Lalu tercipta lagi lah es batu. Nah, kemudian perbuatan tadi, af'al, keesaan af'alnya tadi, nah, perbuatan es tadi, nah, bisa mendinginkan segala sesuatu yang berjalan. Tuh es batu berjalan. Nah, pernah kamu lihat es batu berjalan? Nah, pernah, tukang es pernah lah jualan es waktu kecil. Es kiro, es wadai, ya nah, membawa. Maka berjalan es ini tadi. Nah, yang hidup yang membawa es, bukan mati. Si hidup yang membawa es. Nah, esnya berjalan. Nah, ke sana kemari es tadi, ke sawah, ke kebun. Nah, itu perbuatan es. Nah, es tadi dilabur, nah, bergerak, berjalan tadi. Ketika sudah labur di dalam air tadi, maka tak ada lagi perbuatan
si es yang ada hanyalah perbuatan air aja yang bergawi, tak ada lagi, karena es tadi telah hancur. Nah, karena es tadi adalah panah atau mati, sudah hancur. Nah, karam, nah, kata orang al-mukaram itu artinya diri yang karam kepada Allah. Al-mukaram, al-alamah artinya orang yang ma'rifat, orang yang karam kepada Allah. Artinya engkau kadakah sering al-alamah, kiai anu, kiai ini, al-mukaram artinya dirimu tuh karam kepada Allah. Artinya engkau karam, karam tuh laksana es tadi yang karam daripada air tenggelam, tak ada lagi dirimu, yang ada hanyalah air aja. Nah, begitu juga engkau mengesahkan Allah dalam sholat ini tadi. Semoga engkau paham, esahkan, hancurkan, leburkan dirimu tadi, niat tadi. Nah, adalah wahdaniyat, mengesahkan seluruhnya. Nah, mengesahkan tubuhmu, mengesahkan namamu, mengesahkan sifatmu, mengesahkan af'al perbuatanmu. Berjumpalah dirimu tadi, menghadaplah dirimu kepada Allah dengan niat yang sebenarnya, bahwa niat tiada lain, hanya yang dituju adalah Allah. Jangan menuju kepada selain Allah. Ihdinas siratal mustaqim, luruskan niatmu hanya kepada Allah. Hancur seluruhnya tadi. Maka tiada yang berniat kecuali hanyalah aku, kata Allah. Tiada yang dituju niat tadi kecuali hanya diriku jua. Hilanglah es, hilanglah air tadi. Es dan air tadi hanyalah kenyataanku jua, diriku jua, itu katanya Tuhan tadi, bahwa yang jadi hamba atau laksana air dengan es tadi itu kenyataanku, kata si Tuhan tadi. Tuhan tadi menyatakan bahwa aku jatuhannya, pagustiannya, aku yang jadi air, aku pula yang jadi es tadi. Sekiranya cukup sampai di sini. Salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi